Halo, jumpa lagi dengan saya, Suster Julita atau Suster Oktaviani. Dan kali ini saya mau berbagi kisah bagaimana penerimaan aspiran menjadi postulan di kongregasi kami, kongregasi FSGM. Kalau zaman saya dulu kelihatan banget yang udah tua ya. Oke, zaman saya dulu aspirannya itu 1 tahun. Jadi misalkan saya datang bulan Juli, nanti Juli berikutnya tahun depan saya baru diterima jadi postulan. Tapi untuk beberapa tahun terakhir ini ada perubahan dalam aturan di mana aspiran itu bisa 3-6 bulan. Lalu jika lulus tes yang diadakan atau tes-tes yang ada, mereka diterima jadi postulan. Gimana keseruannya? Ikuti kisah berikut dan jangan lupa yang pengen jadi suster bisa DM saya, bisa tulis di kolom komentar. Siapa tahu dengan melihat kisah ini lalu tertarik dan terpanggil. Bagi yang tidak apa-apa, tapi setidaknya menambah pengetahuan atau menguatkan iman. Dan untuk orang tua, semoga merelakan anaknya yang pengen jadi suster ya. Oke, semakin banyak ceritanya. Yang pasti ikuti terus dan sampai di kisah-kisah berikutnya. Di asrama Santa Elizabeth 3 Jalan Melati, Pringombo 3 Pringsewu Lampung inilah biasanya para aspiran itu mereka tinggal selama 3-6 bulan. Kemudian setelah itu mereka akan triduum 3 hari ya, triduum. Dan ini barang-barang mereka yang dibawa dari rumah biasanya itu kan nanti akan dikumpul karena kan nanti nggak dipakai lagi tuh di biara karena mereka ganti jubah. Ini sepatu mereka sama semua kan ya, kayak anak-anak panti, lucu-lucu. Ya biasanya mereka kami semua tuh sama gitu, kalau beli itu biasanya sama, nggak harus ya tapi kayak kebiasaan gitu. Nah, ini mereka menunggu waktu keberangkatan untuk ke biara itu, mereka berdoa di kapel. Jadi mereka ini tinggal di asrama Santa Elizabeth 3 itu asrama untuk anak sekolah SMP dan SMA di Xaverius gitu ya. Kalau dulu SMA aja, sekarang digabung dengan SMP juga. Jadi mereka tinggal di sini seperti kayak kakaknya mereka gitu. Juga menjadi contoh siapa tahu dari antara anak-anak asrama, dari asrama itu pengen jadi calon suster kayak mereka gitu ya. Jadi biar mereka tuh menginspirasi adik-adik asramanya gitu. Nah ini mereka akan dihantar ke biara. Jarak biara itu dari asrama itu kurang lebih 1 kilo lah ya, nggak jauh banget. Dan sebelum berangkat tentulah mereka akan berpisahan. Biasalah ada kebersamaan juga ada perpisahan, ada yang datang dan pergi, gitulah pokoknya. Dan karena kebersamaan mereka tuh lumayan lama, 6 bulanan, wajar dong kalau akhirnya tuh ada yang punya ikatan batin kuat lalu mereka sedih gitu kan ya. Nangis kan akhirnya, ya gimana ya, matanya mereka udah bersekian lama mereka bersama, jadi kan ya sedih kan jadinya. Begitulah, ada perpisahan, ada perjumpaan, ada perpisahan maksudnya gitu. Ya pesan-pesan terakhir pesan-pesan yang bisa disampaikan pada saat ini, dan mereka ini berkumpul bersama untuk, kalau orang Jawa bilang tuh nguntap nih gitu ya. Dengan mobil ini biasanya diantar ataupun juga dijemput oleh susternya. Ini kebetulan Suster Hendrika, suster pembimbing aspiran waktu itu yang mengantar sekaligus menjemput. Karena tidak jauh, makanya nggak lama-lama banget gitu ya. Gimana sih coba? Oke, mereka dada-dada tapi sedih banget, mukanya merah karena udah menangis gitu, adiknya juga. Dan ini mereka udah tiba di susteran. Di susteran pun mereka udah disambut oleh para suster dari komunitas-komunitas yang dekat dari Pringsewu. Nah, mereka sudah menunggu. Lalu sebelum ibadat dimulai, mereka itu ketemu dengan suster provinsial ya, dan suster yang akan mendampingi mereka di postulan, suster pembimbing postulan. Ini jadi kayak acara serah terima gitu ya, suster pembimbing aspirannya ini. Suster ini, suster tersebut itu bertemu dengan suster provinsial dan suster pembimbing postulan, menyerahkan gitu ya, menyerahkan ada kayak kayak kalau orang nikah itu kan juga gitu ya, dari keluarga ini menyerahkan dengan keluarga ini, intinya sih gitu. Nah setelah pertemuan itu serah-serahan gitu ya, serah-serahan mereka itu ke kapel biara kami untuk ibadat bersama, ibadat penerimaan
postulan nih. Para susternya ini belum semua, ini hanya para suster yang tinggal di komunitas di Lampung, sekitar Lampung gitu. Lampungmu juga nggak semua, biasanya perwakilan gitu ya. Jadi memang yang menghadiri itu biasanya para suster dan keluarga dari calon postulan kalau rumah mereka dekat dan diundang untuk datang dan kalau mereka punya waktu gitu. Tapi kalau jauh-jauh itu ya hanya lisan aja undangan bahwa akan ada penerimaan gitu ya, mohon doanya gitu. Ini mereka kali ini maju ke depan untuk berdoa kayak penyerahan diri gitu ya, bahwa mereka siap untuk didampingi menjadi postulan, mereka siap untuk melangkah lagi ke jenjang yang berikutnya gitu ya di depan para suster dan juga Tuhan Allah yang memanggil mereka begitu. Setelah mereka berdoa penyerahan diri, mereka kembali ke tempat dan ini pun juga para simpatisan yang pengen jadi suster berikutnya tahun berikutnya juga diundang untuk hadir gitu. Dan setelah acara ibadat selesai, para susternya dan kita semua itu akan ini ya berjejer begini ya. Lihat, ada yang kenal kah? Akan berjejer untuk memberi ucapan selamat datang pada anggota baru yang akan menjadi bagian dari persaudaraan FSGM. Tuh lihat para susternya banyak banget kan ya, panjang sampai di sana. Ini sedih dong, tapi haru, bahagia, campur aduk lah ya perasaannya jadi satu gitu kan. Cita-cita, impian, harapan mereka tuh udah mulai kayak ini aku udah meniti panggilan di sini nih gitu ya. Jadi mereka harus salaman, bukan harus sih tapi kan ya gimana lewat terus salaman. Nah ini, hai ini suster juniornya. Ini para senior dengan penuh sukacita, senang banget ada punya adik baru gitu ya, itu artinya bahwa kan generasi penerus FSGM itu masih ada. Dan acara selanjutnya adalah rekreasi untuk rekreasi itu apa ya? Kalau di FSGM di susteran itu rekreasi tidak harus pergi jauh gitu ke tempat misalkan ke pantai gitu enggak, tapi duduk-duduk bersama menikmati kebersamaan gitu, makan snack yang ada atau hanya sekedar ngobrol. Ini ada pastor paroki waktu itu dan segala sesuatu harus diawali dengan doa. Ini ya mereka, ini Suster Valentina jadi MC untuk memeriahkan atau membuat suasana jadi hidup. Dan ini biasanya di rekreasi itu ada kelompok-kelompok kelompok novis. Ini kayaknya kelompok ya novis juga ya. Mereka ini mau tampil kayak baju adat Papua gitu mungkin ya, karena berhubung nggak punya bajunya ya jadilah pokoknya apapun dipakai untuk bersukacita. Ini pakai daun apa ya, pokoknya daun pohon itulah ya, lidah mertua sih bukan, lidah tetangga kali ya. Ini mereka nari, pengen banget sih saya sertakan lagunya tapi kok saya ini belum ngerti ya gimana supaya nggak kena copyright gitu ya. Nah ini mereka joget-joget apa ya, pokoknya bersukacita lah seperti Daud yang menari karena sukacita. Dan ini acara berikutnya para aspiran ini akan ganti jubah, ganti baju mereka ke kamar. Nah ini novisiatnya kami itu ada 3 lantai, mereka akan ke kamar, jadi lantai kamar 2 dan 3 itu jadi kamar gitu ya. Ada juga ruang jahit, kamar mandi, tapi kelas-kelasnya itu mereka di bawah. Dan ini mereka akan ganti jubah, kita lihat seperti apa. Jubah kali pertama itu menyenangkan banget, tahu nggak sih rasanya kayak mana, saya inget banget. Dan di kamar pun mereka juga dihias, diberi kartu, diberi bunga, indah banget. Pokoknya dirayakan kebersamaan dan kehadirannya. Dan ini yang tadi cantik kan? Oke, jadi berubah kan, jadi lebih imut, lebih muda, lebih tampil fresh gitu ya nggak sih, itu kan walaupun gelap tapi kan tetap kelihatan. Nah ini mereka turun, yang tadi masih ingat nggak sih, ada yang kenal nggak coba? Mereka turun bagaikan bidadari turun dari kayangan. Iya dong, imut-imut. Aduh haru banget ya, masih ada. Iya dong, gimana nggak sih, sedih banget gitu kan. Ini mereka menampilkan mereka. Selanjutnya mereka menerima salib tau sebagai lambang bahwa mereka diterima di
persaudaraan kongregasi FSGM. Juga mereka menerima kitab suci ya sebagai pedoman hidup, bahwa mereka akan mengikuti Kristus secara lebih tegas sesuai dengan kitab suci. Dan ini seperti saya bilang tadi, bahwa mereka ada kelompok-kelompok, ini kelompok junior. Mereka juga tampil untuk menyambut dan bersuka cita atas kedatangan adik mereka. Ini juga yang tadi model lain, ini sekarang model jaket. Seru banget nggak sih? Ini menarik banget. Coba kalau ada musiknya, tapi ya sudahlah ya. Pokoknya intinya tuh semua bersuka cita dengan gayanya masing-masing. Mereka totalitas dalam berkarya, bekerja, berdoa, dan ini berekreasi. Luar biasa kan? Energik, masih muda, cantik, tapi mereka mempersembahkan itu semuanya untuk Tuhan. Ini mereka, para postulan, setelah memperkenalkan diri, asal dari mana, bagaimana, lalu mereka gantian yang tampil, menunjukkan sukacita atas diterimanya mereka menjadi anggota kongregasi FSGM. Mereka juga menampilkan kebolehannya dengan menyanyi lagu syukur tentunya. Dan ini kayak menjadi kayak apa ya, sebagai persembahan gitu ya. Persembahan ini persembahan simbol aja sih, bahwa ada persembahan yang mereka berikan, yakni hidup mereka untuk Tuhan Allah yang memanggil mereka. Setelahnya ya pesta dong, makan-makan. Sukacita banget gitu kan. Nah, namanya pesta, jadi kan ya makanannya itu lain daripada yang lain gitu lah. Kayak kalau kita itu menikah gitu, sunatan. Pokoknya sukacita. Nah, ini yang sepuh melayani, yang muda melayani yang tua. Itulah sukacita di biara. Jadi nggak usah lagi tanya ya gimana tuanya gitu. Menunya adalah soto, indah banget, enak, lezat. Dan sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya dengan sukacita dari dalam biara.